Di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, Iran pamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghaad al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Korps Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal kontainer yang melintas di Selat Hormuz Rabu lalu. Untuk melepaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan pemirsa hingga 2 juta dolar Amerika Serikat atau 33 miliar rupiah per kapal. Usai menembak 2 kapal yang melintas di Selat Hormuz, pasukan Iran menyergap kapal MSC Francesca yang berbendera Panama. Sejumlah personel bertopeng Korps Garda Revolusi Iran langsung menyisir area dek kapal. Sementara 1 kapal lainnya adalah Epaminondas yang berbendera Liberia. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, 2 kapal tersebut mencoba keluar secara diam-diam dari wilayah yang diblokade Iran. Selain itu, kapal tersebut dituding mengganggu sistem navigasi dan membahayakan keamanan maritim di Selat Hormuz. Setelah dicegat, kedua kapal tersebut dibawa ke pesisir Iran untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk membebaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 33 miliar rupiah per kapal. Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat runtuh sebab puluhan kapal hantu Iran berhasil memboyong minyak senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat keluar dari blokade. Hal ini dilaporkan media Amerika Serikat The Financial Times yang menyebut 34 kapal hantu Iran berhasil membawa keluar minyak senilai 900 juta dolar atau setara 15,6 triliun rupiah. Dari 34 kapal, 6 kapal diantaranya dikonfirmasi secara kolektif membawa 10,7 juta barel. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB menegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika akhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu melakukan penghentian pelanggaran gencatan senjata. The blockade of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region. Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Pernyataan disampaikan bagi pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman.
Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Pasca Amerika mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming, we're retooling, and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Sebuah video parodi berteknologi AI atau kecerdasan buatan viral di media sosial. Video itu menyindir jalannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah video berteknologi AI yang memparodikan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran viral di media sosial. Video yang dilansir dari media Iran Tasnim News Agency memperlihatkan Presiden AS Donald Trump bersama delegasi lainnya duduk di ruang rapat. Karakter Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan lancar meski delegasi Iran nampak tidak hadir. Trump juga mengancam akan bombardir Iran. Setelah menunggu 2000 tahun, delegasi Iran pun tak kunjung datang. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. Namun bukannya gentar, Iran justru mengirimkan surat yang menyuruh Trump untuk diam. So where are the Iranians? This is from Iran. Ia pun nampak tertegun dan malu, kemudian mengklaim akan memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan. All right. Serangan beruntun Israel ke Lebanon berlangsung lebih dari 1 bulan. Kini dalam masa gencatan senjata, Lebanon tetap dalam bayang-bayang zona yang diberlakukan Israel. hari Israel membombardir Lebanon. Serangan yang berlangsung puluhan hari itu menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah. Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh, juga Bin Jabel. Israel menetapkan garis kuning atau zona terlarang sekitar 10 km dari perbatasan sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Zona aman juga dibentuk yang akan mencakup sekitar 10% wilayah di Lebanon.